Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap hari itu kita sebenarnya hidup dengan mengikuti berbagai petunjuk? Mungkin nggak tertulis tapi ada, mulai dari resep masakan, cara merakit furnitur, sampai rutinitas kita pas bangun pagi. Tanpa sadar hidup kita ini penuh dengan serangkaian langkah untuk mencapai sesuatu. Contoh paling gampang deh, pas kita lagi lapar dan pengen yang cepet kan, kita otomatis ngikutin langkah-langkah bikin mie instan. Atau pas pulang ke rumah, capek, pengen santai. Ada urutan tombol yang kita pencet di remote buat nyalain TV, itu juga sebuah prosedur loh. Bahkan, sesuatu yang krusial banget buat kesehatan kita, kayak cuci tangan, itu kan ada langkah-langkahnya, supaya benar-benar bersih dan efektif. Jadi, apa benang merah dari semua kegiatan tadi? Ternyata, semuanya itu adalah contoh dari sebuah alat komunikasi yang super penting, sebuah cetak biru yang kita pakai terus-menerus. Dan ya, alat ini ada nama resminya, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat apa itu teks prosedur, kita bongkar kerangkanya, kita pelajari bahasanya yang unik, sampai nanti kita lihat kenapa menguasai hal ini itu bisa jadi resep jitu buat sukses. Oke, mari kita mulai. Kita kasih nama dulu nih, untuk semua cara melakukan sesuatu yang kita temui setiap hari. Dan namanya adalah teks prosedur. Simpelnya, ini adalah teks yang isinya panduan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan. Tujuannya bisa apa aja. Mulai dari yang sederhana kayak bikin kopi, sampai yang lebih rumit, misalnya mengurus paspor. Kenapa sih teks ini ada? Tujuannya jelas banget, supaya orang lain bisa melakukan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil. Jadi, kuncinya ada di kejelasan, ketepatan, dan ya, keberhasilan. Oke, sekarang kita coba bedah anatomi dari sebuah teks prosedur. Apa aja sih bagian-bagian penting yang bikin teks ini efektif? Kalau kita lihat dari dasarnya banget, strukturnya cuma ada dua bagian utama. Ada tujuan yang mau kita capai, dan ada serangkaian langkah untuk bisa sampai ke sana. Simple kan? Tapi kalau mau lebih detail, ada 4 komponen utama. Pertama, tentu ada tujuan, yaitu hasil akhir yang kita mau. Kedua, material. Ini isinya semua alat atau bahan yang kita butuhin. Ketiga, nah ini intinya, yaitu langkah-langkah, urutan apa aja yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, kadang-kadang ada penegasan ulang atau penutup untuk merangkum. Nah, ini bagian yang menarik nih. Teks prosedur itu punya gaya bahasanya sendiri. Instruksi punya cara berbicara yang khas, unik, dan langsung ke intinya. Yuk kita lihat ciri-ciri bahasa apa aja sih yang bikin teks prosedur itu jadi jelas dan gampang banget diikuti. Pertama, bahasanya itu pakai kalimat imperatif atau kalimat perintah. Lugas banget kayak aduk, masukkan, potong. Terus banyak pakai konjungsi temporal, kata-kata yang nunjukin urutan waktu seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Udah gitu, isinya penuh sama verba material atau kata kerja tindakan, kayak potong, tuang, aduk. Dan terakhir, pastinya pakai penomoran, biar urutannya jelas. Eits, tapi jangan salah, nggak semua prosedur itu sama loh. Ternyata ada tingkat kerumitannya masing-masing, dan kita bisa bagi jadi 3 jenis utama. Pertama, ada teks prosedur sederhana. Ini biasanya cuma butuh beberapa langkah inti aja. Kedua, ada yang kompleks. Nah, ini jauh lebih detail, langkahnya banyak, kadang ada sublangkahnya juga. Dan yang ketiga, ada protokol, di mana urutan langkahnya itu lebih fleksibel, bisa diubah-ubah, tapi hasilnya tetap sama. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Prosedur sederhana, contohnya bikin segelas susu, langkahnya sedikit dan nggak bisa dibolak-balik. Sementara prosedur kompleks, kayak mengurus paspor, itu langkahnya banyak banget, detail dan harus urut, nggak boleh ada yang kelewat. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya, kenapa sih ini penting? Karena memahami konsep ini tuh ibaratnya kayak punya resep untuk sukses di banyak hal. Anggap aja teks prosedur itu sebagai cetak biru atau blueprint. Dialah jembatan yang mengubah niat atau ide di kepala kita menjadi sebuah tindakan nyata yang terstruktur dan bisa dijalankan. Dan penerapannya itu luas banget. Mulai dari hal-hal personal kayak nulis catatan, sampai ke proses resmi yang rumit kayak prosedur layanan kesehatan. Semuanya butuh panduan. Jadi, intinya adalah ini tuh bukan cuma soal pelajaran di sekolah. Ini adalah skill penting buat hidup. Kemampuan kita untuk mengerti dan bikin instruksi yang jelas itu kunci komunikasi yang efektif. Dan biar semua urusan beres. Nah, dengan semua pemahaman ini, sekarang pertanyaannya buat Anda. Prosedur apa nih yang mau Anda coba taklukkan? Mungkin mau coba resep baru, proyek DIY, atau mencapai tujuan karir. Apapun itu, sekarang Anda sudah punya cetak birunya.